Pernah denger gak sih hadis yang bilang kalau lalat yang jatuh ke minuman lo, kita harus celupin dulu ke dalamnya. Kayaknya kalau cerita ke orang sekarang pasti ada yang mikir, ah ini mah kan cuman mitos doang. Tapi tunggu dulu, ini bukan sembarang cerita. Ada pembahasan serius soal ini, bahkan dari sudut pandang sains dan Al-Quran. Di video ini kita akan bahas kenapa hadis tentang lalat ini bisa punya makna lebih dari sekedar cerita kuno. Bahkan ada penjelasan dari ilmu pengetahuan yang nyambung banget sama ajaran Islam. Gimana hadis ini bisa nyambung dengan ilmu sains modern? Kita bakalan bahas di video ini. Nah, di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan tentang lalat. Ada sebuah kisah di mana seorang sahabat bertanya kepada beliau, apa yang harus kita lakukan kalau lalat jatuh ke dalam minuman kita? Dan Rasul menjawab, jika lalat jatuh ke minuman kita, tenggelamkan saja, karena pada salah satu sayap lalat ada penyakit dan pada sayap lainnya ada penawar penyakit. Ini kan jawaban yang unik ya. Oke, kita lihat dari pandangan sains modern. Jadi gini, dalam ilmu sains, penemuan tentang lalat ini cukup menarik para ilmuwan abad modern. Misalnya, pada tahun 2006, Dr. Ronald, seorang ahli mikrobiologi, melakukan penelitian tentang bakteri yang dibawa oleh lalat. Hasilnya, dia menemukan bahwa memang benar lalat bisa membawa bakteri dari salah satu tempat ke tempat lain, termasuk bakteri yang berbahaya buat kesehatan kita. Tapi, di sisi lain, penelitian juga mengungkapkan bahwa di tubuh lalat ada mikroorganisme yang membantu menetralisir bakteri jahat tersebut. Ini sama kayak yang disebut di hadis tadi, yaitu pada salah satu sayap ada penyakit dan pada sayap lainnya ada penawar penyakit. Jadi, penemuan ini tuh cukup sejalan dengan apa yang sudah disampaikan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Lalat yang kelihatannya cuma hewan pengganggu, ternyata punya peran dalam keseimbangan mikroba. Unik kan? Gimana ilmuwan modern menemukan hal ini yang mirip dengan apa yang sudah diajarkan di dalam Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu. Kemudian ada juga penelitian yang dilakukan oleh Dr. Anderson pada tahun 1954 yang melakukan bahwa beberapa jenis lalat justru berperan dalam ekosistem dengan cara membersihkan lingkungan dari mikroorganisme berbahaya. Lalat nggak cuma mengganggu, tapi juga mempunyai fungsi yang penting dalam menjaga keseimbangan alam. Nggak cuma itu, beberapa penelitian lain menemukan bahwa tubuh lalat dapat memproduksi enzim yang membantu mencernakan bahan organik yang sulit terurai. Wah, ternyata si lalat ini superhero juga ya dalam dunia mikro. Sekarang kita coba tarik ke dalam Al-Quran. Islam nggak cuma ngajarin tentang kehidupan spiritual aja, tapi juga memberikan perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan. Di Al-Quran, banyak ayat yang mengajarkan kita untuk mempelajari ciptaan Allah yang ada di sekitar kita, termasuk hewan-hewan kecil seperti lalat ini. Misalnya, dalam surat An-Nahl ayat ke-68, Allah berfirman, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan segala ciptaannya. Kalau lebah aja diajarkan untuk memberi manfaat besar pada alam dan manusia, berarti lalat pun pasti ada hikmahnya. Kita belajar dari sini bahwa segala sesuatu di dunia ini, baik yang kita anggap sepele atau mengganggu, pasti punya hikmah dan manfaat yang bisa kita gali. Allah menciptakan keseimbangan di alam semesta, termasuk pada mikroorganisme seperti lalat ini. Dari hadis ini ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Pertama, kita diajarkan untuk tidak mudah terburu-buru dalam menilai sesuatu yang hanya
terlihat dari pandangan kasat mata aja. Kadang yang kita anggap sebagai gangguan atau musibah justru menyimpan banyak pelajaran yang manfaat dan tersembunyi. Yang kedua, ini mengajarkan kita tentang keseimbangan alam yang diciptakan oleh Allah. Semua makhluk, sekecil apapun itu, punya peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup kita di bumi ini. Dan yang terakhir, ini juga mengingatkan kita untuk terus belajar dan mencari tahu lebih dalam lagi tentang ciptaan Allah. Seperti dalam Al-Quran, ada banyak ayat Allah menyuruh kita untuk berpikir dan mempelajari dunia sekitar agar kita bisa lebih menghargai ciptaannya. Jadi, jangan remehkan hal-hal kecil, karena bisa jadi itu membuat pelajaran besar yang belum kita pahami. Oke, jadi setelah kita pelajari lebih dalam tadi, ternyata hadis tentang lalat ini bukan cuma sekedar cerita biasa. Ada banyak pelajaran ilmiah dan spiritual yang bisa kita ambil. Dari sini kita bisa sadar segala ciptaan Allah itu pasti ada hikmahnya, bahkan yang tampak sepele atau mengganggu sekalipun. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.